Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik dan sebanyak-banyak pujian atas segala limpahan karunia, rahmat, hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan subuh hari ini kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan tanggal 17 di bulan Muharram 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat serta dalam keadaan mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Muharram, bulan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai bulan yang terbaik di sisi Allah. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, bulan apa yang terbaik? Maka Rasulullah SAW menjawab, afdalus suhur indallah syahrullahi alladzi tad'unahu al-muharram. Bulan apa yang terbaik? Maka Rasulullah SAW menjawab, bulan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Allah, yang dimana kalian memanggilnya dengan nama Al-Muharram. Al-Muharram. Ini menunjukkan bahwa Muharram ini saat yang istimewa, karena selain dia adalah sebagai salah satu di antara bulan haram, bulan suci, ya, dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah SAW sebagai syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Kalau segala sesuatu disandarkan kepada Allah, maka nilainya jauh lebih baik dibandingkan yang lainnya. Ya. Misalkan rumah, ya. Rumah itu bait gitu dalam bahasa Arab. Maka kalau misalkan ditambahkan Allah, baitullah, rumah Allah, maka rumah itulah yang terbaik. Sebaik-baik rumah. Baitullah merujuk kepada Ka'bah atau merujuk kepada masjid. Itulah sebaik-baik rumah, sebaik-baik bangunan. Begitu juga misalkan yang lainnya, apalagi kitab, buku, ya, kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala, maka dia jadi kitab atau buku yang terbaik, ya, dibandingkan dengan kitab-kitab yang ada dan yang lainnya. Maka kalau bulan disebut dengan syahrullah, ini pasti bulan yang terbaik. Kedudukannya adalah hanya satu tahap di bawah bulan Ramadan. Maka tentu saja kita manfaatkan bulan terbaik ini, bulan haram ini, dengan memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkomitmen untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Nanti masih tersisa sekitar 2 pekan lagi, ya, kurang dari 2 pekan lagi. Ya. Siapa yang ingin meraih keterbaikan ini, maka perbanyaklah infak di jalan Allah. Perbanyaklah berbakti kepada orang tua, perbanyak sholat, ya, dan ibadah-ibadah yang lain, baik mahdoh maupun ghairu mahdoh. Dan bulan ini menjadi istimewa karena biasanya kaum muslimin setiap tanggal 1 di bulan ini itu memperingati atau dengan kata lain mengingat momen tertentu, yaitu pergantian tahun. Tanggal 1, setiap tanggal 1 Muharram kita nambah tahunnya. Sekarang 1447 Hijriah. Besok 1448, ya, dan terus. Jadi diingat gitu. Dan yang pertama kali mencetuskan ini adalah Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkin ada yang bertanya atau pernah tahu, ya, bahwa kenapa
Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadikan bulan Muharram ini sebagai awal penanggalan tahun di dalam Islam. Karena sebelumnya bulan Muharram ini sudah ada. Bahkan mungkin sebelum Quraisy juga sudah ada bulan ini. Kenapa kok Sayyidina Umar kemudian menjadikan bulan Muharram ini sebagai tanggal atau pergantian tahun? Ada yang mengatakan bahwa ini karena untuk mengingat kembali momen hijrah Nabi Muhammad SAW. Ya, karena biasanya kalau bulan Muharram tahun baru Hijriyah ya disebut dengan ada kata-kata hijrah ya. Karena inilah peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW berhijrah. Satu pendapat mengatakan demikian, ya. Tapi kalau kita kembalikan kepada sirah ataupun biografi kehidupan Nabi, urutan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak hijrah di bulan Muharram. Beliau itu hijrahnya itu adalah di akhir bulan Safar. Ya, sekitar tanggal 25, tanggal 26 bulan Safar. Ya, baru sampai pertengahan bulan Rabiul Awal. Jadi berangkatnya sama sekali bukan bulan Muharram, apalagi tanggal 1 Muharram, enggak. Ya. Tapi kenapa kok sampai Sayyidina Umar kemudian menjadikan Muharram ini sebagai penanggalan hijrah? Ya. Hadirin rahimakumullah, wallahu alam, hanya beliau yang tahu apa alasan pastinya di balik alasan tersebut. Para ulama mengatakan Sayyidina Umar menetapkan Muharram ini karena memang Muharram itu adalah era baru atau istilahnya adalah mulai baru, karena orang-orang Arab zaman dahulu, orang-orang Islam ketika di zaman beliau itu memperlakukan puncak kegiatan di tahun tersebut di bulan haji, yaitu di bulan Zulhijjah. Jadi orang kan datang dari berbagai negeri ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ketika di akhir bulan Zulhijjah kosong, sudah mulai kosong. Ya, apalagi di bulan Muharram. Nah, karena tadinya habis ramai, ya habis padat, lantas kemudian kosong, jadi dari seperti awal mula lagi. Gitu, ya. Nah, yang kedua alasannya adalah karena beliau juga mengetahui walaupun Nabi berangkatnya di akhir bulan Safar, ya, tetapi niat Nabi Muhammad SAW untuk berangkat hijrah itu sudah terjadi sejak bulan Muharram, bahkan di hari-hari terakhir di bulan Zulhijjah, ya, yaitu ketika terjadi peristiwa Bai'at Aqobah kedua, peristiwa di mana para sahabat dari kalangan kalangan Ansar datang kepada Rasulullah SAW mengucapkan janji setia akan menampung, akan menolong Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika mereka berhijrah, akan melindungi Rasulullah SAW dan para sahabatnya seperti halnya mereka melindungi anak dan istri. Dan mereka siap dengan segala konsekuensi, walaupun seluruh bangsa Arab bahkan seluruh dunia akan menjadi musuh mereka karena konsekuensi atau karena perbuatan mereka menampung Rasulullah SAW. Nah, ini terjadi di akhir bulan Zulhijjah atau di awal bulan Muharram, sehingga ketika mereka para sahabat Ansor ini siap dengan segala konsekuensinya, Nabi membulatkan tekadnya untuk berhijrah. Tinggal nunggu momen atau hari di mana Allah memerintahkan beliau, dan kemudian Allah perintahkan beliau itu di akhir bulan Safar. Ya, jadi Muharram itu mulai bulatnya tekad Nabi untuk berhijrah. Alasan yang ketiga adalah kenapa Sayyidina Umar menjadikan bulan Muharram sebagai awal penanggalan tahun baru Islam. Karena walaupun peristiwa hijrah ini bukan peristiwa yang paling besar dalam sejarah Islam, kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW kalau misalkan melihat insiden ataupun kejadian, peristiwa, itu banyak sekali kejadian yang melibatkan banyak orang. Misalkan peristiwa umroh pertama kali Rasulullah, itu diikuti oleh 2000 orang.
umrah qadha 3.000 orang. Ya, bahkan peristiwa Fathu Mekah itu 10.000 orang datang dari kota Madinah menuju Mekah. Peristiwa besar. Perang Badar lebih dahsyat. Karena kalau tadi peristiwa-peristiwa tadi nyaris memang tanpa ada insiden peperangan. Tapi perang Badar, perang Uhud, Ghazwatul Tabuk, perang Tabuk ataupun istilah perang Khandaq itu banyak insiden. Gitu ya. Lebih banyak lagi peristiwa, tetapi momen hijrah inilah yang menjadi penentu. Di mana Nabi Muhammad SAW meninggalkan keadaan di mana ketika itu mengalami kesempitan, mengalami penzaliman, berubah menjadi atau berubah ke arah yang lebih luas. Ya, bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan kebebasan. Yang tadinya terzalimi, tersudutkan, tersempitkan, itu kemudian diangkat menjadi pemimpin di wilayah Yasrib atau Madinah, lantas bisa mengatur dan mengumpulkan kekuatan. Momen itulah ya sepertinya yang diambil oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, walaupun peristiwanya tidak sebesar peristiwa-peristiwa lainnya, tetapi ini adalah momen perubahan. Sehingga beliau ingin menjadikan semangat perubahan itu selalu diingat oleh kaum muslimin, bahwa mereka tidak boleh berada pada zona aman, zona nyaman, ya, untuk begitu-begitu aja. Harus selalu melakukan perubahan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih taat kepada Allah, lebih takwa kepada Allah, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berubah, diingatkan dengan peristiwa Muharram itu, ya, peristiwa hijrah tersebut. Nah, ini wallahu alam, ya, itu yang dikatakan oleh sebagian para ulama tentang alasan kenapa. Tentu kalau alasan pastinya ya hanya Khalifah Umar sendiri. Ya, wallahu alam bishawab. Nah, ini tentang Muharram. Kemudian peristiwa Muharram atau penanggalan tahun baru Islam itu juga mengingatkan kaum muslimin dengan satu istilah yang sekarang sangat populer, ya, yaitu istilah hijrah. Ya, Anda seorang artis, ya, dunia glamor biasanya, ya, dunia yang identik sebagiannya dengan kemaksiatan, hura-hura dan yang lainnya. Tiba-tiba kemudian yang tadinya penyanyi, band segala macam ternama berhenti. Ya, alasannya apa? Saya ingin hijrah. Ya, saya ingin lebih baik, saya tinggalkan perbuatan tersebut. Dia artis hijrah, gitu ya. Atau misalkan seorang yang tadinya bekerja di institusi-institusi ribawi, ya, bank-bank konvensional yang menerapkan sistem riba jelas-jelasan. Gajinya besar kalau kerja di tempat tersebut. Konon katanya 2 digit paling minimal. Nggak tahu digit kayak apa gitu ya. Gitu kan? Tiba-tiba kemudian berhenti. Kok sayang padahal Anda ini posisinya supervisor yang gajinya 2 digit, tapi sekarang Anda berhenti dan sekarang jualan gorengan misalnya. Ya. Saya ingin hijrah. Nah, itu kan? Bisa hijrah. Seorang wanita, ya, yang tadinya biasanya mereka tidak menggunakan hijab, ya, tidak biasa membuka auratnya. Maksudnya aurat itu adalah, aurat wanita itu adalah semua bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, gitu ya. Nah, biasanya dia membuka auratnya, gitu kan. Tapi tiba-tiba sekarang kemudian dia menggunakan jilbab kemanapun. Jika ditanya, Anda alasan apa? Ya, Anda menggunakan hijab? Saya ingin hijrah. Nah, ya, ini sudah tidak asing lagi. Karena hijrah ini adalah bahasa syar'i, maka kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini bertepatan dengan Muharram. Kita katakan hijrah ini istilah syar'i karena di dalam Al-Quran banyak sekali, ya, kata-kata hijrah ini disebutkan. Ada lebih dari 30, ya, kata-kata hijrah ini. Belum lagi di dalam hadis Rasulullah SAW, perkataan-perkataan Nabi juga banyak menyebutkan kata-kata hijrah.
Jadi intinya adalah hijrah itu apa? Ya. Hadirin rahimakumullah, hijrah ini bahasa Arab, berasal dari kata hajara yahjuru hijratan. Hajara yahjuru hijratan. Maknanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia ya, tadi dalam bahasa Arab ya, asal katanya, ini berarti adalah artinya alter, meninggalkan. Ya, bisa juga bermakna menjauhkan. Bisa jadi bermakna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu disebut dengan hijrah secara bahasa. Ya, orang Arab yang mengatakan hajarar rajulu baldahu. Seorang laki-laki meninggalkan negerinya, pakai kata hajar, hijrah dia. Gitu ya. Adapun secara istilah, ini kita katakan banyak di dalam Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang kedua dalam Quran surat Al-Muddatsir, ada kata hijrah di situ. Ya, disebutkan ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warruzza fahjur. Nah, di situ ada hijrahnya. Wahai orang yang berkemul, bangun dan berilah peringatan, dan pakaianmu ya bersihkanlah, dan Tuhanmu agungkanlah, warruzza fahjur, dan arruzza hijrahilah oleh engkau. Apa itu arruzza? Arruzza itu artinya adalah dosa-dosa. Dosa-dosa, maka hijrahilah dosa-dosa itu. Ya, artinya apa maksudnya? Tinggalkan dosa-dosa itu. Ya, engkau akan menjadi seorang pemberi peringatan, engkau akan menjadi seorang nabi. Maka jadikan dirimu adalah orang yang paling jauh dari dosa. Sebelum engkau perintahkan kepada yang lain. Ya. Nabi diperintahkan untuk menjauhi dosa-dosa. Makanya seorang dai ya, ini dia adalah contoh teladan. Ketika dia memerintahkan kepada yang ma'ruf, maka komitmen untuk melaksanakan yang ma'ruf itu harus lebih besar dibandingkan apa yang ada pada orang-orang. Ya. Begitu juga ketika meninggalkan dosa-dosa, maka dialah yang pertama kali harus menjauhinya. Minimal dia bertekad kuat untuk tidak melakukannya. Dan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk itu. Warruz jafahju. Ya, dan perbuatan dosa jauhilah olehmu. Gitu ya, ini maknanya. Jadi arti dari hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan tempat di mana dia akan bermaksiat kepada Allah, akan mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju sesuatu yang lebih taat, yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lebih memungkinkan tumbuh kembang imannya. Inilah yang disebut dengan hijrah. Ya, meninggalkan sesuatu, berpindah dari sesuatu yang tadi ya identik dengan kemaksiatan, identik dengan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju tempat perbuatan akidah yang diridhoi oleh Allah. Ini hijrah. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan hijrah itu ada dua jenisnya. Ada yang disebut hijrah secara zahir ya, dan ada hijrah secara maknawi. Ya. Hijrah secara zahir artinya pindah tempat. Seperti halnya para sahabat atau Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari kota Mekah yang penuh kesempitan di dalam berdakwah dan menampakkan syiar-syiar Islam menuju Madinah. Ratusan para sahabat mereka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berhijrah. Ini tempat nih, gitu ya. Dan ini juga akan tetap berlaku sampai dengan hari kiamat.
Ya, jangan ada keyakinan ataupun perkataan mengatakan udah nggak ada hijrah tempat itu. Ada, ya, ketika keadaan dan sebab-sebabnya terpenuhi. Misalkan kita hidup di lingkungan yang buruk, ya, mau ke masjid sulit, jauh, ya, tetangga-tetangganya bukan tetangga-tetangga yang baik, ya, misalkan musik sepanjang malam, ya, galak-galak, ya, atau apalah yang membuat kita itu tidak nyaman, ataupun secara peribadatan, secara keimanan, ya, itu nggak berkembang, ya, atau tidak bisa memelihara keimanan. Apalagi juga anak-anaknya, misalkan lingkungannya buruk, ya, banyak anak-anak remaja, pemuda-pemudanya ini banyak melakukan kemaksiatan, sering nongkrong-nongkrong di waktu malam, minum minuman keras, ya, naudzubillah, misalkan mengkonsumsi narkoba, pacaran, berzina, naudzubillah min dzalik, ya. Maka seorang anak muda yang biasanya itu sangat labil dan mudah terpengaruh oleh temannya, kita khawatir sebagai orang tua akan terpengaruh. Maka di keadaan seperti itu kita bisa melakukan hijrah secara zahir, pindah rumah, ya. Dan yang kedua adalah hijrah maknawi, yaitu merubah keadaan kita, ya, walaupun tidak pindah tempat, tetapi pindah keadaan. Ya, pindah keadaan, ya. Misalnya kan kita kerja di tempat yang masih syubhat, ada di situ keharaman, atau lingkungan tersebut misalkan mau nggak mau tersistemkan bahwa kita akan melakukan korupsi, ya, sehingga aneh kalau orang di tempat itu nggak korupsi. Kita takut, khawatir lama-lama kita juga jadi koruptor nih, ya, maka kita tinggalkan tempat tersebut, gitu ya. Nah, itu. Atau yang lainnya, misalkan, ya, di lingkungan yang sama sekali sangat-sangat rendah sekali tingkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Nah, kita cari lingkungan yang lainnya walaupun tidak bisa pindah tempat, gitu ya. Nah, jadi ini maknawi ini bisa terjadi kapan. Demikian juga kita yang biasanya misalkan malas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cari tahu gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan keimanan kita. Kita bisa rajin sholat berjamaah, ya, kita bisa rajin membaca Al-Qur'anul Karim. Lingkungan yang memungkinkan, ataupun tempat, ataupun cara supaya kita lebih semangat belajar ilmu agama. Nah, ini hijrah secara maknawi, ya. Nah, ada beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan keutamaan hijrah, hadirin rahimakumullah, ya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100. A'udzubillahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Wa man yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi min muragaman katsiran was'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrakuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Yajid fil ardi muraghaman katsira was'ah. Maka dia akan mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas, ya, dan rezeki yang banyak. Ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk berhijrah, itu tentu ada pertama-tama ada keraguan. Mereka harus meninggalkan tempat kelahiran mereka. Mereka harus meninggalkan tempat pekerjaan mereka, rumah mereka, bahkan keluarga besar mereka masih ada di situ, ya. Dan mereka harus meninggalkan itu tentu berat sekali, ya. Tapi Allah janjikan siapa yang berhijrah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan tempat hijrah yang luas, yang lebih baik, ya, dan juga akan mendapatkan keluasan rezeki. Dan ternyata benar, begitu mereka berhijrah, ya, ternyata Madinah jauh lebih baik daripada Mekah. Sehingga
mereka yang ratusan orang, para sahabat yang ratusan orang dari Mekah menuju Madinah itu nggak diriwayatkan banyak di antara mereka yang balik lagi ke kampung halamannya. Bahkan dikatakan yang hijrah itu yang tadinya dari Mekah lantas kemudian ke Madinah itu hampir nggak ada, satu pun nggak ada yang kembali ke Mekah. Artinya apa? Betah dan kondusif. Padahal kita tahu Mekah itu kan dari dulu selain kota ibadah juga kota tijarah, kota bisnis. Ya, apa aja kalau dijual di Mekah laku. Sementara di Madinah itu kota pertanian. Yang biasa bisnis, yang biasa usaha perdagangan, tiba-tiba harus ya jadi petani, kan berat sekali. Ya, tapi ternyata setelah mereka disampai di sana, mereka mendapatkan kelapangan dan keleluasaan dalam beribadah kepada Allah. Ya. Tetapi walaupun ada di antara orang para sahabat yang berhijrah lantas tidak sampai kepada negeri hijrahnya, jangan khawatir. Ya, kata-kata Allah, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, summa yudrakuhul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang berhijrah atau keluar dari rumahnya untuk maksud hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, belum sampai ke tempat yang dia tuju, ya, sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Ya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ya. Jadi walaupun belum sampai dia dapat pahala, dan itu pahala yang besar. Ayat yang lain, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzi awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dengan harta dan jiwa mereka dan orang-orang yang memberi tempat kediaman ataupun pertolongan kepada mereka, mereka saling melindungi satu sama lainnya. Ayat ini menegaskan bahwa hijrah adalah salah satu ciri utama keimanan. Ya, dan menjadi sebab persaudaraan sejati di antara kaum muslimin. Ya. Bahkan di ayat yang lain, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka yang senantiasa berhijrah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dipersaksikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan. Karena yang namanya hijrah itu berat. Jihad fisabilillah itu berat. Bahkan dikatakan bahwa jihad itu adalah zirwatu sanamihil Islam. Ya, itu adalah puncak bangunan Islam yang tertinggi. Ya, yang tertinggi itu kalau kita main namanya panjat pinang, itu artinya prestasi yang paling tinggi yang setelah kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Sehingga nggak banyak orang bisa sampai kepada puncaknya. Ya, naik gunung juga sama begitu. Itu yang paling sulit adalah mencapai puncaknya. Ya, dan amalan itu di dalam Islam adalah jihad fisabilillah. Jihad sangat sulit dilakukan oleh siapapun, terutama orang-orang munafik, orang-orang yang lemah imannya. Maka Allah persaksikan mereka yang berhijrah, mereka yang berjihad di jalan Allah itu benar-benar mereka itu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Dipadukannya kata-kata hijrah dan jihad, ini juga menandakan bahwa hijrah itu nggak mudah. Ya, hijrah itu nggak mudah, harus usaha keras, maka digandengkan dengan jihad. Jihad itu artinya adalah badlu wus'i, yaitu mengerahkan segala kemampuan kita, sungguh-sungguh berjuang. Jadi salah kalau misalkan kita beranggapan dengan hijrah itu, ya, kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ya, langsung mendapatkan kemudahan-kemudahan, ada perjuangan. Ya, ada usaha keras bagi kita untuk ya menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini makna jihad dan beberapa makna hijrah dan beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah hijrah ini.
Nah, kemudian makna lain dari kata hijrah ini, hijrah juga bisa bermakna adalah peristiwa, ya, peristiwa Nabi Muhammad SAW berpindah dari kota Mekah menuju Madinah. Ya. Nah, ini kita mungkin sudah sering ya, sudah sering mendengarnya bahwa Nabi Muhammad SAW setelah 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, ya, keadaan ketika itu tambah sulit. Kan tambah mudah, ya, tambah sulit. Bahkan sejak tahun ke-11 kenabian, Rasulullah SAW itu sudah dilarang mendakwahkan Islam kepada penduduk Mekah. Sudah tidak boleh lagi membacakan Al-Quran di rumah-rumah, di depan Ka'bah atau di tempat lain di mana di Mekah itu. Sudah tidak boleh lagi. Ya. Dari tahun ke-10, ke-11, ke-12 itu sedikit sekali orang yang masuk Islam. Bahkan di tahun yang ke-10, ya tahun ke-10 yang disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita, 1 tahun penuh berdakwah. Mendatangi kabilah, mendatangi rumah, datang ke pasar-pasar, gitu ya. Bahkan sampai menempuh perjalanan 60 km dari sini ke Jakarta jalan kaki. 1 tahun penuh yang masuk Islam hanya 1 orang manusia. Ya, yaitu siapa? Budak yang bernama Adas saja, 1 orang saja. Ya, sulitnya waktu itu. Ya, 1 manusia saja. Kalau bukan manusia ada yang masuk Islam, golongan jin. Ya, tapi kalau manusia, Rasulullah SAW sejatinya adalah diprioritaskan untuk manusia, hanya 1 manusia. Tahun kedua ada yang masuk Islam beberapa orang, tapi bukan penduduk Mekah. Siapa mereka? Mereka orang yang datang dari Yaman, mereka yang datang dari perbatasan Persia, yang datang berkunjung ke Mekah saja. Sempit sekali. Ya, bahkan ketika itu Quraisy sudah mengancam akan membunuh Rasulullah SAW kapan saja. Ya, sudah tidak kondusif. Bahkan dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sudah siapkan untanya, sudah jalan mau menuju keluar Mekah. Padahal ini orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW di kota Mekah. Ya, gak ada satu penduduk Mekah yang gak suka kepada Abu Bakar. Tapi ya, pergi. Ya, ditanya sama orang-orang, kemana engkau wahai Abu Bakar? Kenapa engkau mau pergi Abu Bakar? Aku akan pergi ke satu tempat di mana aku bisa menyembah Tuhanku dengan bebas. Kalian memerangi agamaku, kalian mempersulit agamaku. Ngenes juga mereka ketika Abu Bakar ternyata orang yang paling baik setelah Rasulullah SAW secara resultan, secara umum, itu harus pergi. Orang kaya. Berapa banyak di antara penduduk Mekah itu, ya orang-orang miskinnya yang nafkahnya ditanggung oleh Abu Bakar. Kalau dia pergi, kerugian buat penduduk Mekah. Hingga ada seorang di antara penduduk Mekah, udah jangan pergi. Ya, tapi saya nggak bisa beribadah kepada Allah. Jangan khawatir, saya akan berikan perlindungan saya sehingga engkau bisa bebas beribadah di kota Mekah. Nggak usah pergi, please. Nah, ini nggak jadi begitu. Ya, sedemikian parahnya keadaan Mekah ketika itu sampai kemudian Allah perintahkan hijrah. Dan tidak mudah para sahabat untuk hijrah. Ada yang sebelum hijrah sudah ditangkap sama keluarga. Ya, ada kalau mau hijrah nggak boleh bawa apa-apa kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Dia orang kaya, miliaran, miliarder, gitu ya. Rumahnya, hartanya disita oleh orang-orang Quraisy. Kalau mau pergi, pergi engkau sendiri. Ada yang sudah siap-siap dengan anak dan istrinya, tiba-tiba, nganak aja. Ya, engkau mau hijrah, tapi istrimu di keluarga saya. Yang tinggalin istri dan anakmu. Akhirnya dengan bercucuran air mata, sahabat yang namanya Abu Salamah ini, itu kemudian hijrah dengan seorang diri. Pahit-pahit, sedih-sedih. Tapi dia yakin bahwa nanti di tempat hijrah ada solusinya.
dengan pengorbanan yang luar biasa. Ada yang sudah mau nyampe saja ditangkap lewat sebuah operasi. Nyatakan bahwa Umar berhijrah dengan seorang sahabat. Gitu kan, tiba-tiba mau nyampe di Madinah, tiba-tiba ada orang Quraisy kata, bapakmu mati. Atau bapakmu mau mati, kalau engkau nggak pergi, nggak balik lagi, dia bakal mati. Gitu ya. Akhirnya balik lagi, ternyata nggak mati atau nggak, itu bohong saja. Ditangkap, diikat, dibawa kembali ke Mekah. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan hijrah. Dan bagi Nabi itu tidak mudah. Quraisy sudah menunjuk 14 algojo, eksekutor untuk membunuh Rasulullah demi menghalangi beliau hijrah. Nah, kenapa Nabi? Kan kalau misalkan Rasulullah SAW pergi dari Mekah, masalah selesai. Gak akan lagi ada orang yang berhijrah atau berdakwah di Mekah. Quraisy mandangnya jauh. Ini orang ya bukan orang sembarangan. Gitu ya. Dia kalau misalkan di Mekah masih bisa kita kontrol kalau dia masih hidup. Apalagi kalau bisa kita bunuh, selesai. Tapi kalau dibiarkan pergi, nanti penduduknya tambah banyak, dia bisa ngalahin kita, dia bisa nyerang kita. Sehingga akhirnya kesepakatannya adalah eksekusi Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya kan kita tahu Nabi SAW rumahnya di malam beliau mau hijrah itu dikepung oleh 14 algojo Quraisy, perwakilan dari setiap kabilah. Tapi Allah selamatkan beliau bisa lolos dari kepungan itu tanpa terlihat. Dia keluar. Gitu ya. Tapi Quraisy kemudian membuat sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup ataupun mati, ya, jasad hidupnya atau mayatnya akan dikasih 100 ekor unta. Maka seluruh orang-orang Quraisy berburu Nabi. Ya. Sehingga akhirnya beliau itu nggak ngambil jalur yang pendek menuju Madinah. Karena jalur biasa itu 10 hari, ya 2 minggu sudah sampai. Tapi Nabi Muhammad SAW kita katakan tadi berangkat tanggal 25 bulan Safar, datang ke Madinah itu pertengahan bulan, tanggal 15, 14, 15. Ya, jadi hampir 3 minggu. Karena Nabi SAW itu memutar yang biasanya ke arah utara, ini ke selatan dulu tuh. Ya, ke sebuah gua yang disebut dengan Gua Tur. Beliau di sana 3-4 malam, lantas memutar jalur yang jauh yang jarang dilewati oleh orang-orang yang mau menuju ke Madinah. Berat. Ya. Bahkan 2 minggu pertama para sahabat itu pada sakit di Madinah itu. Ya, banyak yang pada ngigo. Yang ngigo apa? Ngigo kota Makkah. Ya. Ini perjalanan yang sangat luar biasa sekali. Para ulama mengatakan sesungguhnya perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita pertama berkorban. Ya, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berani berkorban. Ya. Sangat jarang kita mendapatkan yang disebut dengan win-win solution. Atau yang disebut dengan strategi nggak ada ruginya, kita harus ada yang harus kita korbankan. Dari kenyamanan, dari harta, dari keluasan dunia kemudian menjadi lebih sempit. Semua itu untuk membeli iman, untuk mendapatkan iman yang lebih baik, ketaatan yang lebih baik. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, kita pernah ceritakan bagaimana seorang sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Seorang Romawi, bukan orang Romawi, dia penduduk Mekah. Hanya saja dulu pernah ya itu terlibat peperangan keluarganya sehingga kemudian ditawan dan dijadikan budak. Dijual di pasar Romawi, ya. Tapi kemudian balik ke Mekah. Gitu kan? Wah, ini Suhaib orang Romawi karena dulunya waktu kecil dan sampai remajanya dia tinggal di Romawi. Gitu kan? Saudagar besar, orang kaya. Tapi ketika perintah berhijrah, dia nggak boleh pergi kecuali dengan pakaian yang melekat. Berangkatnya lebih dulu, sampainya paling belakangan. Ya, badannya kurus, kering, pakaiannya compang-camping ataupun lusuh sekali. Tapi kata Rasulullah SAW, Rabiha Abu Yahya. Ya, Rabiha Abu Yahya. Sesungguhnya Abu Yahya Suhaib Ar-Rumi sudah beruntung. Dia mengorbankan hartanya, rumahnya, ya, demi bisa berhijrah.
Nabi bisa berhijrah. Ya. Dan banyak sahabat yang lainnya. Ya, jadi berkorban. Yang kedua, peristiwa hijrah ini juga menunjukkan kepada kita pentingnya solidaritas, pentingnya persaudaraan, pentingnya saling melindungi, saling menolong sesama kaum muslimin. Karena para sahabat Ansor membuktikan itu. Ya, mereka tahu saudara-saudara mereka ini adalah orang-orang yang sedang kesusahan, nggak punya uang karena sebagian besar harta mereka disita oleh orang-orang Quraisy. Inilah yang kemudian memicu terjadinya perang Badar, karena Rasulullah SAW hendak mengambil harta-harta kaum muslimin yang dirampas oleh orang-orang Quraisy, gitu ya. Nggak punya harta, sehingga sebagian para sahabat itu terpaksa tinggal di belakang masjid. Ya, tinggal di belakang masjid, nggak punya rumah karena rumah-rumah para sahabat Ansor sudah penuh. Oleh sahabat siapa? Oleh Muhajirin, gitu ya. Jadi mereka akhirnya menempati bagian belakang masjid. Ya, dinafkahi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nabi paling duluan, paling sering nyumbang mereka. Ya, kalau misalkan nggak ada makanan, baru Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, kalian punya makanan nggak? Kasih untuk ahli sufa. Gitu ya, baru para sahabat yang lainnya. Gitu. Nah, tapi yang lainnya yang banyak ditampung oleh para sahabat itu memang diberikan nafkahnya oleh para sahabat Ansor. Ya, saling menolong dalam persaudaraan. Ya. Dan tadi yang ketiga, bahwa peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, ya, untuk mendahulukan keimanan daripada kenyamanan yang ada di hadapan dunia. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW itu mengatakan dalam sebuah hadisnya, ya, beliau mengatakan, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di riwayat yang lain atau di perkataan yang lain, beliau Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang artinya adalah, tidak akan pernah tertutup pintu hijrah sampai tertutupnya pintu taubat. Dan tidak akan tertutup pintu taubat sampai matahari terbit dari barat. Ya, tidak akan tertutup pintu hijrah sampai tertutupnya pintu taubat. Dan tidak akan tertutup pintu taubat sampai matahari terbit dari barat. Nah, perkataan ini menunjukkan bahwa hijrah itu akan selalu ada dan harus senantiasa kita lakukan. Ya, maka kalau misalkan tadi aplikasi hijrah di zaman Rasulullah adalah pindah dari Mekah menuju Madinah, ya, dan itu juga bisa terjadi tadi ketika keadaan kita di tempat kita, tempat tinggal kita juga seperti halnya yang dialami oleh Nabi. Tetapi hijrah dalam artian maknawi itu akan senantiasa kita lakukan. Dan ini adalah sebuah aktivitas atau suatu peribadatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang bisa kita lakukan aplikasi hijrah ya di zaman modern sekarang ini, ya, yang pertama adalah meninggalkan pergaulan yang buruk. Jauhi pergaulan-pergaulan yang buruk. Atau pergaulan-pergaulan yang tidak ada manfaatnya. Waktu kita sangat terbatas. Maka pilihlah lingkungan yang akan memperkaya peribadatan kita kepada Allah. Lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini tidak berarti kita melarang ya, aktivitas yang tidak terkait dengan yang tidak terkait dengan peribadatan, enggak, ya. Tentu ya kalau misalkan memang ada manfaat keduniawian, ya, silahkan selama itu tidak berdampak pada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi ya memang tadi kita katakan waktu ini semakin cepat berlalu, jatah umur kita semakin sempit, ya. Jangan sampai perkumpulan-perkumpulan, nongkrong-nongkrong, ya, atau apapun itu hanya mengambil jatah waktu umur kita. Ya. Kemudian kita juga bisa berhijrah dari kebiasaan kebaksiatan, kebiasaan
Yang itu adalah kemaksiatan. Ya, mulai dari sekarang misalkan kita tinggalkan dosa-dosa yang mungkin kita nggak sengaja atau yang kita menganggapnya itu hal yang biasa. Misalkan ghibah, ya, ghibah ini kan dosa besar, ya, dosa besar yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu atau oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti memakan bangkai saudara. Maka kalau misalkan kita sedang asik ngobrol, ya, lantas kemudian tanpa sengaja ataupun saking asiknya obrolan tersebut melakukan ghibah, kita tinggal. Stop. Ini ghibah. Ya. Kita bertobat kepada Allah, makanya setiap kita ngobrol panjang lebar atau lama yang biasanya ada membicarakan orang lain, mengajarkan teman, keluarga kita, iringin dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Karena itu adalah sarana kita untuk bertobat kepada Allah. Kalau ada di majelis tersebut ghibah yang kita lakukan. Ya. Atau misalkan kita berhenti dari mengkonsumsi konten-konten negatif, pandangan-pandangan kita, ya insya Allah mungkin kalau misalkan pandangan langsung, kalau mohon maaf ya ada orang yang membuka aurat kita plototin gini kan, ditegur orang, ya. Tapi kalau ini di benda 5-6 inch ini, ya nggak ada yang tahu. Manusia nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Dialah Allah Subhanahu wa taala tahu kerlingan mata yang berkhianat. Ya. Kepada yang maksiat Allah tahu. Ya, kita ingat-ingat ya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Basir, Maha melihat kita. Kita sembunyikan atau kita lihatnya di tempat yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, kita hijrah dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Ya, kita fokuskan waktu yang tadinya kita gunakan untuk kongko-kongko, untuk melakukan ghibah itu, ya cobalah untuk memperbanyak sholat, memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, kalau ngobrol 2 jam, 3 jam kita sanggup, kenapa setengah jam, 1 jam di majelis taklim kita nggak sanggup? Itu gantinya, ya, untuk menggugurkan dosa-dosa kita karena menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Ya, yang kita biasanya membeli barang atau mengeluarkan harta yang cenderung tidak bermanfaat, kita gunakan momen itu menggantinya dengan bersedekah. Karena sama-sama tasarruf, sama-sama mengeluarkan kan? Gitu kan? Nah, sekarang ganti, ya, mengeluarkan tapi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan salah satu agenda harian kita tuh bersedekah, buat checklistnya. Ya, nanti kalau menjelang sore atau menjelang maghrib kita cek tuh. Ya, saya belum bersedekah nih. Ada apa di rumah? Cari-cari di kulkasnya ada telur. Tetangga kita kasih. Gitu kan? Ya, oh ada QRIS masjid ini Al-Kautsar misalkan. Ya, diingetin tuh jamaah masjid. Kasih QRIS biar gampang transfernya misalkan. Gitu kan? Sehingga bisa diingatkan untuk bisa berinfak, bersedekah. Gitu. Ya. Nah ini ya, berhijrah dari kebiasaan yang tidak bermanfaat, kebiasaan bermaksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berhijrah secara sistem, misalkan sistem pergaulan, sistem ekonomi, ya, yang biasa kita tidak peduli kepada yang halal ataupun haram, gitu ya. Sekarang harus lebih peduli. Ya, yang tadinya kita menggunakan misalkan sistem ribawi atau bank-bank konvensional atau bank-bank yang mengandung riba, ya, coba sekarang beralih kepada bank syariah. Ustadz, bank syariah juga kan ada ribanya, iya. Ya, kata Rasulullah SAW, akan ada di satu zaman seorang nggak bisa, ya, lepas dari sistem riba. Bahkan seperti seorang itu, dia di zaman itu ya akan terkena ribanya walaupun hanya asapnya doang. Ya, tapi setidaknya komitmen kita untuk menjauhi yang riba-riba itu ada.
Ada aksi nyatanya gitu. Bukan berarti kalau misalkan nanti zaman banyak riba kita malah ikut, malah jadi pelaku. Gitu ya, jangan seperti itu. Ya. Atau misalkan yang kita nggak peduli dengan transaksi kita nggak peduli apakah transaksi ini malah memperkuat musuh untuk membantai saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, ya kita harus lebih peduli. Ya, jangan asal belanja saja, gitu ya. Lihat-lihat ini produk yang memperkuat ekonomi Zionis Israel atau enggak? Kita nggak bisa menolong saudara kita dengan memanggul senjata ke sana. Ngirim duit ke sana pun susahnya luar biasa. Luar biasa susahnya. Gitu ya. Doa bisa, tapi kan doa bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, dan kita lakukan lebih, ya. Salah satunya adalah memboikot mereka. Ya, baik. Dan jangan dianggap remeh usaha boikot ini, Pak. Ya, itu di Indonesia saja gerai-gerai Starbucks, ya, yang Starbucks merupakan salah satu penyumbang terhadap negara Israel, itu berguguran sekarang itu. Salah satunya apa? Karena gerakan boikot tersebut yang cukup dilakukan, gitu kan? Yang maksudnya yang masih dilakukan oleh kaum muslimin, dan kita ingin lebih besar lagi. Sehingga menekan mereka secara ekonomi, mengucilkan mereka secara ekonomi. Mudah-mudahan ini berdampak, gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus hijrah dari gaya hidup yang konsumtif atau materialistik, ya, menuju kesederhanaan dan bisa lebih fokus di dalam peribadatan. Ini juga harus kita usahakan. Ya, manusia itu kalau misalnya urusan dunia nggak ada kenyangnya, nggak ada cukupnya. Kalau ngikutin hawa nafsu, gitu ya. Mau kapan lagi ingat Allah? Mau kapan lagi merasakan lezatnya iman? Kalau nggak diusahakan dan dimulai dari sekarang. Ya, kita tahu yang namanya gaya hidup hedonisme, konsumtif, berlebihan, materialistik itu ibarat seseorang itu yang minum air laut, semakin diminum lebih banyak, lebih haus kita ikuti. Ya, kita ingin kerja mati-matian supaya bisa bikin rumah yang bagus. Udah punya rumah yang bagus, pengen rumah kedua. Terus, ya, sampai seseorang mulutnya itu dipenuhi tanah-tanah kuburan, baru berhenti. Kalau diikuti, ya, coba sekarang lebih sederhana, gitu kan? Kalau kita sudah punya rumah cukup satu, gitu kan? Yang lainnya bisa kita gunakan. Kalau kita punya rezeki lebih, kita bangun rumah-rumah Quran, gitu ya? Ya, kita wakafkan untuk masjid supaya masjid, misalkan, ya, ada tempat untuk TPA, tempat pengajaran Al-Quran. Ya, sehingga ketika kita sudah meninggal, kita sudah jadi tulang belulang, ya, pahala itu terus mengalir bagi kita. Keuntungannya terus mengalir bagi kita. Itu harus ada visi seperti itu. Ya. Harta kita ada kelebihan dibandingkan jalan-jalan misalkan ke Bali, kemana yang menghabiskan sekian puluh juta, kenapa kita nggak beli Quran kemudian kita sedekahkan untuk masjid-masjid? Ya, kita beasiswakan orang-orang ataupun orang-orang anak-anak yang soleha, dia mendapat menuntut ilmu lebih, kesempatannya ada, ya, kemampuannya ada, sehingga setiap nanti dia ketika sudah dewasa jadi seorang dai, seorang yang berilmu, mengajarkan ilmunya kepada orang lain, ya, kita dapat pahala seperti yang dia lakukan. Ya, karena kita sendiri nggak sanggup untuk itu. Ini juga hijrah. Ya, coba dilihat di sisi-sisi mana kita bisa berhijrah. Karena tadi hijrah adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kurang bermanfaat menuju ke bermanfaat. Ya, dari kelalaian, kemaksiatan menjadi lebih taat. Ya, dari sembarangan menggunakan harta sekarang lebih selektif. Ya,
baik dari segi loyalitas kita sebagai seorang muslim kepada saudara-saudara kita, ataupun ya dari segi tadi ya dari sistemnya, ya nggak sembarangan keuntungan kita ambil walaupun itu ada riba dan segala macam. Tetapi sekali lagi digandengkannya Al-Quran, digandengkannya ayat-ayat Al-Quran menggandengkan antara hijrah dengan jihad, menunjukkan hijrah tidak akan mudah. Akan ada penghalang-penghalang ya yang akan kita hadapi untuk berhijrah. Di antara penghalang-penghalang hijrah adalah takut kehilangan harta atau status sosial. Ya, banyak orang enggan berhijrah karena takut kehilangan pekerjaan. Ya, artis-artis juga banyak yang setelah misalkan hijrah dia kemudian balik lagi karena nggak mudah, gitu ya. Seorang yang tadinya bekerja ya di lingkungan ribawi kemudian hijrah, ya ternyata setelah dia hijrah sulit dapat kerjaan. Dagang tuh nggak mudah, gitu kan? Akhirnya balik lagi, ditawari oleh bos lamanya, balik lagi aja, gitu ya. Itu nggak mudah. Ya, apalagi kalau kita nggak siap untuk kehilangan harta, gitu ya. Kemudian juga tekanan lingkungan dan keluarga, ya keluarga kadang menjadi penghalang kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah kurangnya ilmu dan pemahaman agama. Ketika seseorang tidak menyadari pentingnya hijrah atau cara melakukannya tidak benar, tidak pas, ya. Akhirnya misalkan menjadi orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Jadi agama itu menjadi sesuatu yang sangat sulit, sangat keras. Sehingga akhirnya orang tuh cepat bosan karena itu. Ya, harusnya dia lebih banyak menuntut ilmu. Lebih banyak memahami agama pelan-pelan, ya. Karena amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pun adalah amal ya yang dilakukan secara konsisten, secara dakwah walaupun itu sedikit. Ya, kemudian juga godaan syahwat dan dunia, ya, juga kurangnya dukungan lingkungan sekitar juga bisa menentukan itu. Makanya ketika ada satu hadis ya kata Rasulullah SAW ada seorang yang membunuh 99 nyawa, gitu kan? Setelah dia bertemu dengan seorang ahli ilmi, gitu kan? Maka diperintahkan oleh ahlul ilmi ini orang yang membunuh 100 nyawa itu untuk berhijrah ke tempat itu. Kenapa? Karena ketika di tempat tersebut ada lingkungan, ada komunitas ya yang akan mendukung dia untuk menguatkan ketika dia lemah, untuk membangunkan ketika dia jatuh. Gitu ya. Nah, ini penting. Ya, maka beruntunglah bapak-bapak kalau misalkan kita ini salah satunya adalah anggota atau komunitas jamaah masjid. Ya, ini satu lingkungan positif yang harus dipelihara dan ditingkatkan. Karena insya Allah apa yang mengumpulkan kita ini kan sama-sama yaitu peribadatan kepada Allah. Ya, untuk bisa sholat berjamaah, untuk sama-sama nuntut ilmu. Ini dikembangkan, dikuatkan terus. Ya, demikian juga dengan organisasi dakwah itu penting untuk kita ikuti. Ya, salah satunya adalah tadi untuk mendapatkan lingkungan yang mendukung proses hijrah. Kalau sendirian berat sekali. Ya, jadi inilah hijrah di zaman modern sekarang ini, yaitu hijrah artinya adalah melakukan perubahan, ya, bertransformasi menuju kebaikan, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hijrah ini tidak mudah. Ya, memerlukan pengorbanan, memerlukan dukungan. Tapi insya Allah Ta'ala, siapa yang bersungguh-sungguh ya untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar, ya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita sosok yang konsisten untuk berhijrah, ya, menjadi lebih baik, lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sepanjang kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian renungan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.